Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema kesetiaan yang rendah hati. Sebelum kita masuk kepada renungan pada hari ini, saya mau ajak kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, yang kembali kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesetiaan yang rendah hati. Saya berharap saudara sudah membaca dalam Ester 6 ayat 6 dan 10. Ester 6 seluruh perikop 1 sampai dengan 11, Mazmur pasal 20 sampai dengan pasal yang ke-22, lalu Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 52. Izinkan saya membaca dari Ester 6 ayat 6 dan 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Kitab Ester mencatat bagaimana Tuhan bekerja secara ajaib di balik layar untuk menyelamatkan umatnya. Salah satu tokoh penting dalam kisah ini adalah Mordekai. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan, setia menjalankan tanggung jawabnya, dan berani melakukan yang benar meskipun tidak selalu mendapat penghargaan. Dalam Ester 6 ayat 6-10 diceritakan bagaimana Raja Ahasiveros mengetahui bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya dari rencana pembunuhan. Selama bertahun-tahun, perbuatan baik itu tidak mendapat penghargaan apapun. Namun pada waktu yang ditentukan Tuhan, justru Haman, musuh Mordekai, diperintahkan untuk mengarak Mordekai keliling kota dengan penghormatan kerajaan. Peristiwa ini merupakan sebuah pembalikan keadaan yang luar biasa. Orang yang selama ini diremehkan justru ditinggikan. Namun yang menarik bukan hanya penghormatan yang diterima Mordekai, melainkan sikapnya setelah menerima penghormatan tersebut. Dalam Ester 6 ayat 12 tertulis bahwa setelah diarak keliling kota, Mordekai kembali di pintu gerbang istana. Ia tidak menjadi sombong, tidak mencari perhatian, tidak memamerkan kehormatan yang diterimanya, tetapi kembali menjalani tugasnya seperti biasa. Dari kehidupan Mordekai kita belajar tentang kesetiaan yang disertai kerendahan hati. Pelajaran apa yang harus dikerjakan orang percaya? Maka yang pertama, tetap melakukan yang benar meskipun tidak dihargai. Dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mordekai pernah menyelamatkan nyawa raja, tetapi bertahun-tahun tidak menerima penghargaan apapun. Namun ia tidak menjadi kecewa atau berhenti melakukan kebaikan. Banyak orang mudah berbuat baik ketika ada pujian atau penghargaan. Sebaliknya ketika usaha dan pengorbanan tidak dihargai, semakin mulai berkurang. Mordekai menunjukkan bahwa kesetiaan sejati tidak bergantung pada pengakuan manusia. Hal kedua, tidak membiarkan kehormatan mengubah hati. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ketika Mordekai menerima penghormatan besar dari raja, ia memiliki alasan untuk merasa bangga. Seluruh kota melihatnya diarak dengan pakaian kerajaan dan menunggang kuda raja.
Namun Alkitab tidak mencatat bahwa ia membanggakan diri. Seringkali ujian terbesar bukanlah saat mengalami kesulitan, melainkan saat menerima keberhasilan, promosi, penghargaan, atau pujian. Banyak orang yang tetap rendah hati ketika belum berhasil, tetapi berubah ketika sudah dihormati. Yang ketiga, kembali setia pada tugas yang Tuhan percayakan. Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Setelah menerima penghormatan besar, Mordekai tidak sibuk menikmati popularitasnya. Ia kembali ke pintu gerbang istana dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Inilah tanda kerendahan hati yang sejati. Ia tidak merasa posisi yang lebih tinggi karena penghormatan yang diterimanya. Ia tidak menuntut perlakuan khusus. Ia tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan setia. Hal keempat, menyadari bahwa Tuhanlah yang meninggikan. Dalam Yakobus 4 ayat 10 berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Mordekai tidak berusaha meninggikan dirinya sendiri. Justru Tuhan yang membuka jalan dan mengangkatnya pada waktu yang tepat. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, ketika Tuhan mempercayakan keberhasilan kepada kita, biarlah hati kita tetap berkata, "Semua karena kasih karunia Tuhan." Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami tetap rendah hati dalam segala situasi kehidupan kami. Jika kami berhasil, kami sukses, biarlah kami tetap rendah hati untuk melakukan hidup kami sesuai kehendak Engkau. Jika kami ditinggikan, biarlah hati kami tetap rendah dan kami hanya mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.